Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Zira dari kelas Basis Data A dengan NPM 230810701011. Izin di sini saya akan mempresentasikan tugas laporan laboratorium basis data yang berjudul Ujian akhir semester laboratorium basis data kelas A. Jadi di sini sudah diberikan sebuah IRD yang terdiri dari beberapa entitas seperti entitas penjual, entitas barang, dan juga entitas pembeli. Dari setiap entitas tersebut juga disertai dengan atribut-atribut seperti pada halnya entitas penjual itu ada atribut ID penjual, nama penjual, email, nomor telepon, dan juga alamat. Begitu juga dengan entitas dari barang dan juga entitas pembeli. Pada IRD ini juga ada beberapa relasi yang diketahui, yaitu ada relasi menjual dan juga dibeli. Jadi pada tugas ini IRD yang diberikan diperintahkan untuk membuat database baru dengan judul tertentu. Di sini saya membuat di MySQL membuat database baru dengan judul 2311_uas_lab_bd dengan sintak create database 2311_uas_lab_bd. Setelah membuat database, kemudian saya juga gunakan database tersebut dengan sintak use 2311_uas_bd. Setelah itu, berdasarkan IRD di atas dapat diperoleh 3 tabel entitas dan juga 1 tabel relasi. Nah, di sini saya sudah menampilkan 3 tabel entitas dan juga 1 tabel relasi. Kemudian, proses yang pertama itu ada proses create table serta menentukan primary key dan foreign key. Dalam proses create table ini, yang pertama saya membuat tabel penjual dengan sintak create table penjual. Dan saya masukkan atribut-atribut yang diketahui dan juga tipe data. Di sini pada tabel penjual ini saya membuat ID penjual itu sebagai primary key. Kemudian selanjutnya nih saya menampilkan tabel penjual yang sudah saya buat tadi. Begitu juga dengan tabel barang dan juga tabel pembeli. Kemudian lanjutkan pada proses yang kedua, itu ada proses insert. Proses insert adalah proses memasukkan data ke dalam tabel yang telah dibuat, di mana kolom primary key harus diberi nilai, karena primary key memiliki makna unique dan not null. Jika kolom primary key tidak diberi nilai, maka akan menunjukkan SQL error. Bagi kolom yang memiliki tipe data atau string, nilai dimasukkan haruslah dibatasi dengan tanda petik 1 atau tanda petik 2. Nah, sintak yang digunakan untuk memasukkan insert ini ke dalam suatu tabel itu adalah insert into nama tabel, values, habis itu enter, masukkan data-data yang ingin dimasukkan sampai selesai, habis itu tekan titik koma. Baru selanjutnya kita tampilkan tabel yang sudah diisi insert tersebut dengan sintak select bintang from. Misalnya di sini saya membuat tabel penjual, jadi saya akan menampilkan tabel penjual setelah saya masukkan insert dengan sintak select bintang from penjual. Begitu juga dengan tabel barang dan juga tabel pembeli. Kemudian proses yang ketiga itu proses memasukkan beberapa fungsi agregat. Nah, yang pertama tuh ada fungsi agregat sum. Fungsi sum ini berfungsi akan mengambilkan total nilai bagi kolom yang bertipe numerik. Sintaknya select sum dalam kurung nama kolom, habis itu from nama tabel, titik koma. Berikut ini contoh select dengan fungsi agregat sum. Kemudian yang kedua ada fungsi agregat AVG yang berfungsi untuk mengembalikan nilai rata-rata bagi kolom yang bertipe numerik. Sintaknya select AVG di dalam kurung nama kolom, lalu from nama tabel, titik koma.
Berikut ini contoh select dengan fungsi agregat AVG. Yang ketiga ada fungsi agregat max. Fungsi ini akan mengambil harga tertinggi yang per unit yang pernah terjual untuk setiap produk yang bertipe numerik. Sintaknya select max dalam kurung nama kolom, habis itu from nama tabel titik koma. Berikut ini contoh select dengan fungsi agregat max. Yang keempat tuh fungsi agregat min. Fungsi agregat min akan mengambil harga terendah per unit yang pernah terjual untuk setiap produk yang bertipe numerik. Sintaknya select min dalam kurung nama kolom, from nama tabel titik koma. Berikut ini contoh select dengan fungsi agregat min. Kemudian yang kelima ada fungsi agregat count. Fungsi ini akan menghitung jumlah transaksi penjualan atau jumlah baris untuk setiap produk yang bertipe numerik. Sintaknya select count dalam kurung bintang from nama tabel titik koma. Berikut ini contoh select dengan fungsi agregat count. Proses yang keempat itu adalah proses memasukkan group by dan order by. Ini merupakan tampilan dari hasil data yang sudah dimasukkan sintak group by, dan ini adalah tampilan dari hasil data yang sudah dimasukkan order by. Terus yang kelima ini proses yang kelima adalah memasukkan beberapa operator. Yang pertama ada operator cross join, berikut merupakan sintak dan juga hasil tampilan dari cross join. Kemudian yang kedua ada self join, berikut adalah sintak dan tampilan dari self join. Kemudian yang ketiga ada left join, berikut sintak dan juga tampilan hasilnya. Yang keempat ada right join, di sini juga ada sintak dan juga tampilan hasil right joinnya. Yang keenam nih penggunaan subquery. Penggunaan subquery ini untuk melakukan operasi kompleks dalam SQL di mana hasil dari subquery digunakan oleh query utama. Berikut merupakan tampilan data dari hasil yang sudah menggunakan operator subquery. Yang ketujuh, berikut adalah pembuatan tabel virtual view, di mana di bawah ini merupakan tampilan sintak dan tampilan dari hasil pembuatan tabel virtual view. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.